Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2 bab ketiga dengan materi pencemaran lingkungan. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sultan Edu supaya peserta didik sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Sultan Edu. Baik, peserta didik sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini itu adalah mengenai pencemaran lingkungan. Kita lihat dulu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran atau polusi lingkungan adalah masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Jadi, pengertian pencemaran lingkungan itu adalah masuknya bahan-bahan yang anorganik atau organik ke lingkungan yang dapat membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan dapat terjadi secara alami, misalnya gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain, atau sebagai akibat kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti penebangan hutan, pembakaran, perindustrian, pengolahan sampah yang tidak tepat, dan lain-lain. Pencemaran lingkungan dapat dikelompokkan atas pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air. Polutan dapat berasal dari yang A, limbah domestik. Limbah domestik merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan manusia secara langsung, seperti kegiatan rumah tangga dan pasar. Yang B, limbah non-domestik, merupakan limbah yang dihasilkan manusia secara tidak langsung, misalnya limbah perindustrian, peternakan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain. Jadi, pencemaran air, dua sumber polutan utamanya itu adalah limbah domestik dan limbah non-domestik. Seperti pada gambar, limbah-limbah tersebut akan mencemari air dan bisa berdampak buruk pada kesehatan manusia dan hewan. Dampak pencemaran air. Yang A, timbulnya endapan, klorid, dan bahan terlarut pada aliran perairan. Yang B, perubahan derajat keasaman atau pH. pH yang normal itu adalah sekitar 6,5 sampai 7,5. Apabila di bawah 6,5 atau di atas 7,5, maka akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Yang C, terjadinya perubahan warna, bau, dan rasa. Bau dan rasa ini ditimbulkan karena adanya buangan limbah-limbah industri yang terlarut dalam air, maka akan mengganggu warna, bau, dan rasa air tersebut yang tidak baik bagi kesehatan manusia atau tidak layak untuk dikonsumsi. Yang D, eutrofikasi. Eutrofikasi ini merupakan buangan limbah pertanian, itu berupa pupuk yang terhanyut oleh air yang melimpah atau banjir, dan berasal juga dari peternakan, itu kotoran hewannya. Apabila kedua limbah ini banyak di lingkungan perairan, maka akan menyebabkan pengayaan nutrien sehingga tumbuhan air akan tumbuh menjadi subur. Apabila tumbuhan air itu melimpah,
dan tidak ada yang memakannya, maka tumbuhan air itu akan mati dengan sendirinya dan terjadi pengendapan di dasar perairan yang dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan. Kesuburan tumbuhan air ini juga dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke dasar perairan sehingga dapat mengganggu fotosintesis atau metabolik dari organisme kecil yang ada di dalam perairan. Untuk mengatasi pencemaran air dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Yang ketiga, tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Jadi itu beberapa upaya untuk mengatasi pencemaran air. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan yang menyebabkan kerusakan biotanah. Jadi pencemaran tanah itu adalah masuknya bahan-bahan pencemar atau yang kita kenal dengan polutan ke lingkungan yang menyebabkan kerusakan biotanah. Jadi pencemar ini dia merusak struktur dan kontur tanah. Bahan pencemar atau polutan tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Biodegradable, itu polutan yang dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer, misalnya sisa hewan dan tumbuhan. Yang B. Non-biodegradable, yaitu polutan yang tidak mudah atau tidak dapat diuraikan secara alami, misalnya pestisida, logam, plastik, kaleng, dan styrofoam. Polutan non-biodegradable dapat menyebabkan kualitas tanah menurun. Turunnya kualitas tanah terjadi karena bahan-bahan tersebut mengganggu aktivitas mikroba pengurai atau dekomposer, sehingga tanah kehilangan kesuburan atau produktivitas tanah. Di samping itu adalah komponen polutan tanah, ada beberapa yang berpotensi sangat tinggi dalam pencemaran tanah. Yang pertama itu adalah kertas, yang kedua limbah bahan makanan, yang ketiga gelas, yang keempat logam atau besi, yang kelima plastik, 6 kayu, 7 karet dan pelit, 8 kain atau serat tekstil, 9 logam aluminium. Jadi itu beberapa komponen yang berpotensi dalam menjadi polutan atau pencemaran tanah. Di sini ada beberapa upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang A, memilah sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Yang B, pengolahan kompos dari sampah organik yang mudah terurai. Yang C, mengolah atau menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Yang D, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang E, mengurangi penggunaan pestisida buatan dan menggantinya dengan pestisida alami. Yang F, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang G, mengadakan penyuluhan tentang pengolahan sampah pada masyarakat. Jadi itu beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tanah. Kemudian prinsip dalam pengolahan sampah atau yang dikenal dengan istilah 3R. Yang pertama itu adalah reduce, itu mengurangi, artinya mengurangi pemakaian atau mengurangi konsumtif kita terhadap barang-barang yang berpotensi menimbulkan sampah. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Jadi artinya kita menggunakan bahan buangan atau bahan pencemar tadi kita gunakan sebagai hiasan kah
atau perkakas lainnya. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Jadi mendaur ulang ini kita mengubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya sehingga dia bisa bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu prinsip dalam pengolahan sampah yang kita kenal dengan istilah 3R: reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga, pencemaran udara. Kita lihat dulu definisinya. Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara dan atau berubahnya komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di udara ini salah satu fungsinya bagi manusia itu adalah sebagai bernafas misalnya, tapi karena ada pencemaran dia tidak bisa kita gunakan lagi dalam bernafas karena ada partikel-partikel yang terkandung di dalam udara. Itu dikatakan sebagai pencemaran udara. Zat pencemaran udara diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu yang A, zat pencemar berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat oleh mata seperti uap air, debu, asap, dan kabut. Yang B, zat pencemar berupa gas seperti SOx, NOx, CO2, dan CO serta hidrokarbon. Jadi itu zat pencemar ada dua tipe, yaitu zat berupa partikel dan berupa gas. Di samping itu adalah gambar-gambar atau sumber-sumber yang menjadi polutan ya, sebagai sumber gas-gas buangan yang dapat merusak atau mencemari udara. Selanjutnya, dampak terjadinya pencemaran udara. Yang A, rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor atau Cl dari senyawa CFC. CFC itu singkatan dari klorofluorokarbon yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin udara atau AC, lemari es, serta bahan insektisida, parfum, dan cat. Jadi dampak yang pertama itu adalah rusaknya lapisan ozon ya, karena lapisan ozon itu dia berfungsi dalam menangkal sinar UV atau ultraviolet yang akan dipancarkan ke bumi. Yang B, pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun permukaan bumi yang diselimuti gas-gas pencemar, maka panas bumi dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Peristiwa ini mirip terjadi di rumah kaca sehingga dinamakan dengan efek rumah kaca. Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global. Di dampak terjadinya pencemaran udara yang kedua adalah terjadinya pemanasan global, di mana pemanasan global ini terjadi karena adanya gas-gas pencemar yang menyelimuti bumi, di mana panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa ya, sehingga terhalang oleh gas-gas pencemar sehingga dipantulkan kembali ke bumi. Itu yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi atau dikenal dengan istilah pemanasan global. Gambar di samping itu adalah ilustrasi terjadi pemanasan global, di mana gas-gas pencemar itu dia menyelimuti bumi sehingga panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali ke luar angkasa itu terhalang oleh gas-gas pencemar. Yang C, terjadinya hujan asam. Gas-gas pencemar seperti gas SO2 dan SO3 akan membentuk garam sulfat dan asam sulfat jika bersinggungan dengan oksigen
dan unsur logam di udara. Jika kandungan garam dan asal sulfat tinggi di udara dan turun bersama hujan, maka akan terjadi hujan asam. Apabila hujan asam ini terjadi, tentu sangat berbahaya pada baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Kemudian dampak terjadinya hujan asam. Yang A, matinya hewan dan tumbuhan. Ini apabila hujan asamnya sangat tinggi ya, bisa menyebabkan hewan, baik hewan kecil bahkan hewan besar. Yang kedua, kerusakan perkakas yang terbuat dari logam. Ini artinya adalah perkakasan pertanian misalnya, rumah tangga misalnya, yang terkena hujan asam maka ia akan berkarat atau rusak. Yang ketiga, rusaknya pH tanah. pH tanah sangat dibutuhkan dalam pertanian ya. pH tanah yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah itu cocok untuk pertanian. Apabila pH tanah terlalu asam misalnya, maka itu tidak cocok dalam pertanian, bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Yang keempat, matinya mikroorganisme tanah yang dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Yang kelima, rusaknya atap rumah dan lain-lain. Jadi itu beberapa dampak terjadinya hujan asam. Gambar samping bisa kita lihat ya, gas-gas pencemar yang dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Selanjutnya, dampak pencemaran udara pada tubuh manusia. Yang pertama, terhadap mata, yaitu mata bisa menjadi berair, pedih, dan penglihatan menjadi kabur akibat senyawa-senyawa tertentu yang terdapat di dalam asap. Ini akibat pembakaran misalnya. Yang kedua, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Itu terjadinya iritasi pada hidung, tenggorokan terasa terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap iritasi. Yang ketiga, jantung, yaitu jantung menjadi lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam penyaluran oksigen ke seluruh tubuh akibat banyaknya kandungan gas CO di dalam darah. Jadi gas CO ini bisa mengikat oksigen di dalam darah. Darah yang seharusnya kaya akan oksigen diikat oleh gas CO yang berada dalam darah. Ini bisa menyebabkan lemas atau kematian. Yang keempat, otak, yaitu lemahnya fungsi dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di dalam otak. Jadi itu beberapa dampak pencemaran udara pada manusia, baik pada mata, hidung, jantung, dan otak. Selanjutnya, upaya dalam mengatasi pencemaran udara. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mengatasi pencemaran udara. Yang pertama, melakukan lokalisasi kawasan industri. Ini artinya menempatkan lokasi tertentu sebagai pusat industri. Artinya lokasi ini jauh dari pemukiman masyarakat. Yang kedua, tidak membakar sampah di perkarangan. Yang ketiga, tidak atau mengurangi sama sekali menggunakan lemari es yang memakai CFC. Yang keempat, membuat taman kota dan jalur hijau. Ini bertujuan untuk menyerap karbon monoksida dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor maupun pada pabrik-pabrik yang terdapat baik di kota maupun di kawasan industri. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ini artinya kita memerlukan seperlunya bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya saja. Yang keenam, mengharuskan pabrik yang menghasilkan gas pencemar untuk memakai filter gas. Ini supaya gas buang yang dihasilkan ramah terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mencegah penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jadi itu ada beberapa upaya dalam mengatasi pencemaran udara.
Yang keempat, pencemaran suara. Sumber pencemaran suara adalah suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Suara bising dapat berasal dari suara mesin pabrik, mesin kendaraan, dan mesin pesawat, dan lain-lain. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Suara di atas 80 desibel akan mengganggu kesehatan. Hilangnya pendengaran dimulai dari tingkat kebisingan 80 sampai 90 desibel selama 8 jam. Pada tingkat 120 desibel akan membuat telinga sakit atau rusak dan menyebabkan kematian pada tingkat 180 desibel. Jadi pencemaran suara ini sangat berbahaya bagi kesehatan maupun pada pendengaran manusia. Selanjutnya, upaya penanggulangan pencemaran suara. Ada beberapa upaya dalam penanggulangan pencemaran suara. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dinding kedap suara. Yang kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi dengan alat peredam. Yang ketiga, para pekerja di suatu pabrik misalnya harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Jadi itu ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan pencemaran suara. Sekian dulu ya video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga para siswa didik sekalian paham dengan materi yang kita sajikan. Saksikan terus video-video pembelajaran dari channel Sultan Edu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Sultan Edu, channel edukatif, inspiratif, dan inovatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.